beberapa pekan terakhir begitu ya, bahkan sempat menyentuh 16.400-an begitu. Seperti apa hal ini akan berdampak juga kepada pergerakan harga di sepanjang bulan Juni, Pak Ajib? Sebenarnya Mbak Iva, dalam konteks dunia usaha, ketika hubungannya dengan nilai tukar rupiah, yang lebih dibutuhkan adalah berbicara masalah stabilitas sebenarnya. Kalau masalah berapa besaran nilai tukar rupiah sekarang sudah menyentuh di atas 16.000 rupiah untuk satu dolarnya. Tapi yang lebih dibutuhkan sekali oleh dunia usaha adalah bagaimana stabilitasnya. Karena faktanya ketika kemudian rupiah melemah, ini tentunya akan memberikan efek terhadap kenaikan inflasi untuk beberapa komoditas yang bahan bakunya impor. Ini menjadi sebuah realitas, Mbak Iva. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya impor utama kita yang secara signifikan adalah berbicara misalnya masalah impor minyak misalnya, dan itu memberikan efek secara langsung baik pada dunia usaha maupun terhadap keuangan negara. Karena jangan lupa bahwa keuangan negara pun akan mengalami kontraksi yang luar biasa ketika kemudian harga rupiah melemah. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, Mbak Iva. Jadi sekali lagi ini menjadi sebuah realitas ekonomi. Ketika kemudian nilai rupiah melemah, maka kemudian sektor-sektor yang mengandalkan pada barang impor tentunya akan mengalami kenaikan atau mengalami eskalasi harga dan mengalami inflasi. Nah, tinggal kemudian bagaimana kemudian pemerintah jangka panjang itu mendorong lebih banyak pengganti-pengganti impor sehingga ketika kemudian rupiah mengalami pelemahan pun itu inflasi akan lebih terkendali dengan baik. Jadi sekali lagi Mbak Iva, yang dibutuhkan dunia usaha adalah masalah stabilitas nilai tukar rupiah. Misalkan di harga 16.000 rupiah pun tapi terjadi stabilitas sampai akhir tahun sampai tahun depan, maka itu relatif membantu dunia usaha. Demikian Mbak Iva. Oke, baik. Tapi dari depresiasi nilai tukar rupiah sendiri, apakah memang berpengaruh dari dunia usaha sendiri ya? Apakah para pelaku usaha juga mungkin sudah menerapkan ataupun juga sudah menyesuaikan harga begitu, utamanya juga berkaitan dengan produk-produk yang baik bahan bakunya ini berasal dari impor, didominasi oleh impor, ataupun juga produk yang memang impor begitu. Seperti apa, Pak Ajib, kondisi di lapangan dari dunia usaha? Ya, pilihan dunia usaha hanya dua, Mbak Iva. Ketika terjadi kenaikan harga pokok penjualan atau terjadi kenaikan HPP, yang HPP ini juga bisa disebabkan oleh terjadinya kenaikan harga-harga impor. Tapi overall, secara umum, ketika terjadi kenaikan HPP, pilihan pengusaha cuma dua. Dia akan melempar harga ke masyarakat dengan harga tetap. Artinya itu akan mengurangi keuntungan perusahaan, yang notabene juga nggak bagus buat perusahaan karena berbicara ekspansi jangka panjangnya akan mengalami gangguan. Atau pilihan kedua adalah melempar harga barang atau jasa kepada masyarakat itu dinaikkan harganya. Inilah yang kemudian akan memicu inflasi. Tentunya dunia usaha akan melihat bagaimana momentum yang ada. Misalnya, ketika terjadi momentum kenaikan demand-nya atau terjadi kenaikan permintaan pada bulan-bulan Juni seperti ini, maka tentunya pengusaha akan melakukan koreksi harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Karena ketika kita tidak melihat momentum, misalnya kemudian kita menaikkan harga hanya karena HPP kita naik, belum tentu masyarakat bisa menyerap dengan baik. Jadi kondisi momentum kenaikan harga juga akan melihat bagaimana kondisi demand yang ada di masyarakat, Mbak Eva. Tapi kemudian memang secara spesifik dan secara mendalam maupun secara mikro kita harus melihat komoditas per komoditas. Karena terkadang kenaikan harga yang ada di masyarakat itu belum tentu karena kenaikan HPP. Sebagai contoh misalnya, kalau kita lihat bahkan ketika pada bulan Mei pun inflasi yang secara signifikan memberikan kontribusi itu misalnya sektor makanan minuman dan juga tembakau misalnya. Tapi coba kalau kita kritisi dengan lebih dalam, kenapa terjadi kenaikan harga tembakau? Bukan karena kenaikan HPP-nya Mbak Iva, tapi karena cukainya itu naik. Karena tahun 2023, tahun 2024, cukai tembakau itu selalu naik 10%, 10%, dan seterusnya. Artinya ketika cukai naik, maka harga yang kita lempar kepada masyarakat juga harus kita naikkan. Karena pada prinsipnya, cukai adalah pajak atau yang dibayarkan oleh pembeli akhir atau oleh masyarakat itu sendiri. Jadi Mbak Iva, pemerintah harusnya mendesain bagaimana kebijakan-kebijakan secara utuhnya, kebijakan secara makronya itu bisa lebih mendorong. Ketika terjadi pelemahan nilai rupiah misalnya, kemudian pemerintah harus memberikan insentif di tempat lain. Sehingga satu sisi inflasi bisa terkendali, tapi satu sisi dunia usaha bisa mendapatkan insentif yang terbaik sehingga bisa lebih sustain ke depannya. Demikian Mbak Iva. Oke, baik Pak Ajib. Nanti kita akan tanyakan lebih detail ya berkaitan dengan kebijakan apa yang diekspektasikan begitu. Tapi sebelumnya saya akan ke Mas Fulvian terlebih dahulu begitu ya. Tadi kita mendengarkan dari sisi Pak Ajib ya, dari dunia usaha begitu, bahwa memang ada dilematis yang saat ini juga tengah dihadapi oleh para pelaku usaha begitu ya. Di satu sisi ada potensi kenaikan dari HPP, tapi di sisi lain juga harus menunggu momentum, harus melihat kondisi dari masyarakat apakah siap begitu jika ada kenaikan harga. Nah, tanggapan dari Anda sendiri sebagai ekonom begitu seperti apa Mas Fulvian?
Iya, saya punya pandangan, Mbak. Kalau ada depresiasi rupiah, kita sebenarnya tidak harus panik selama itu kestabilannya terjaga. Kalau sama-sama kita lihat depresiasinya sebenarnya sangat terjaga ya. Indonesia itu kalaupun ada depresiasi 5-6% per tahun. Yang harus kita fokuskan ketika terjadinya depresiasi rupiah adalah bagaimana strategi kita untuk meningkatkan ekspor dari Indonesia dan terutama meningkatkan momentum dari ekspor barang-barang terkait komoditas kita. Bahwa sama-sama kita ketahui bahwa depresiasi rupiah sebenarnya merupakan perlambang dari adanya pergeseran dari keseimbangan neraca pembayaran alias balance of payment. Saya rasa kita harus memikirkan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan ekspor ketika depresiasi rupiah ini terjadi. Karena kalau kita memfokuskan pada menurunkan impor, itu akan berujung pada perlambatan ekonomi, Mbak. Jadi seandainya kalau ekspornya bisa kita naikkan, terutama ekspor yang terkait dengan hilirisasi dan ekspor-ekspor yang dengan memiliki nilai tambah tinggi, itu seharusnya bisa memberikan dampak yang positif. Jadi kalau saya lihat, kita tidak harus takut dengan depresiasi rupiah yang terkontrol. Ini kita lihatnya depresiasi rupiah dan kontrol. Dan kita jangan lupa saat ini kita menghadapi era higher for longer for global interest rate. Dan dengan hal seperti ini mau nggak mau kita harus aware dengan adjustment-adjustment yang akan terjadi. Oke, baik. Tapi di satu sisi berkaitan dengan daya beli masyarakat sendiri seperti apa begitu? Karena kalau kita lihat dari data Bank Indonesia berkaitan dengan indeks keyakinan konsumen juga sebetulnya tampak menurun begitu ya, meskipun sebetulnya ada di zona optimis. Nah, Anda sendiri melihatnya di tengah tantangan ekonomi yang ada, seperti apa ini juga akan berdampak kepada keyakinan konsumen dan juga daya beli konsumen ke depannya, Pak Mas Fulvian? Iya, terkait dengan daya beli konsumen, kita harus ingat pada dasarnya itu ada dua golongan besar di Indonesia ya, yaitu mereka yang merupakan eksportir komoditas, yaitu saudara-saudara kita yang di Sumatera, di Kalimantan, dan Sulawesi. Dan yang kedua adalah perekonomian yang heavy consumption dan lebih terkait dengan impor. Jadinya kalau kita lihat dengan indeks keyakinan konsumen, yang saya lihat dengan depresiasi rupiah, dan masih tingginya harga komoditas, saya lihat harusnya momentum indeks keyakinan konsumen dan daya beli di Sumatera dan Kalimantan akan mengalami kenaikan, dan itu saya lihat jangan kita tahan-tahan. Kita biarkan daerah-daerah penghasil komoditas kita menikmati dampak dari depresiasi rupiah ini dan harga komoditas yang tetap tinggi. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan bantalan kepada posisi perekonomian yang terdampak negatif dari depresiasi rupiah, yakni perekonomian di Pulau Jawa. Karena itu kita lihat pemberian insentif dari pemerintah dan juga misalnya pengendalian harga dan bantuan sosial untuk daerah-daerah yang tidak mendapatkan dampak negatif dari depresiasi rupiah dan harga komoditas harus ditingkatkan untuk menjaga keseimbangan daya beli di berbagai region yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Menarik sekali Mas Fulvian tadi ya, seperti apa concernnya perlu dilihat untuk per daerah ya, karena tadi kondisinya dan juga tantangannya berbeda. Per daerah, begitu. karena berbeda-beda. Ya. Teman-teman kita di Riau itu sekarang merasakan harga CPO meningkat, tambah depresiasi rupiah, itu makin bahagia, Mbak. Ya. Di Sumatera, Mbak. Itu sebenarnya isu depresiasi rupiah ini isu kita di Jawa. Ya. Kita jangan lupa bahwa Indonesia ini ada bermacam-macam, dan ini yang harus kita lihat policy pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah untuk mengimbangi, memberikan kebijakan yang seimbang. Baik. Ketika ada depresiasi rupiah, boleh teman-teman yang di sektor komoditas menikmati, tapi bantalan di perkotaan untuk masyarakat miskin kota tetap harus diberikan. Baik, Kira-kira baik. seperti itu. Baik.